Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisya Walia, NIM T 2018-4104 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik peserta didik usia SD atau MI. Di sini terdapat 7 karakteristik. Yang pertama, fisik, intelektual, sosial emosional, moral, spiritual, latar belakang sosial budaya. Aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama, aspek dari fisik. Aspek fisik ini manusia berkembang dalam beberapa tahapan, mulai dari tahapan anak-anak sampai tahapan usia lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dimulai dari masa kanak-kanak, kemudian masa remaja. Setelah masa remaja, kita melalui masa dewasa. Setelah melalui masa dewasa, kita melalui masa usia lanjut. Perkembangan fisik pada masa anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa kanak-kanak terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan kemampuan anak untuk menggunakan seluruh anggota badan, otot-otot besar untuk melakukan sesuatu. Pada usia 3-5 tahun, perkembangan motorik kasar pada anak antara lain berjalan dengan berbagai variasi, berlari, memanjat, melompat, menari, melempar, menangkap, dan lain sebagainya. Termasuk seperti contoh anak memiliki kemampuan mengontrol buang air besar dan air kecil. Perkembangan motorik halus adalah perkembangan koordinasi tangan dan mata. Aktivitas-aktivitas motorik halus mensyaratkan penggunaan otot-otot kecil di tangan. Beberapa perkembangan motorik halus pada anak usia 3-5 tahun antara lain seperti menghitung dengan jari-jarinya, mewarnai, menarik garis dengan berbagai variasi, memegang pensil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor keturunan atau heredity. Yang kedua, faktor lingkungan atau environment. Yang pertama, faktor-faktor keturunan antara lain yaitu gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Faktor hereditas juga berkaitan dengan puncak perkembangan atau milestones. Yang kedua, faktor lingkungan atau environment. Faktor lingkungan atau environment seperti iklim, kesehatan gizi, pola asuh, dan kasih sayang orang tua yang juga mempengaruhi perkembangan fisik anak. Konsumsi kalori yang cukup dapat mempengaruhi berat badan anak. Selanjutnya, permasalahan perkembangan fisik. Di sini Gunarsa merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja. Pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Seperti contohnya saat kita SD itu kan bebas bermain dengan teman-teman cowok yang sebaya. Kemudian saat kita remaja atau menginjak bangku SMP, kita canggung. Karena kita tahu kalau kita ini sudah remaja dan kita menjaga jarak dengan mereka. Kita sudah tahu batasan-batasan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Apakah teman ini membawa pergaulan yang baik atau yang buruk? Seperti itu. Yang kedua, ketidakstabilan emosi. Lah, ini biasanya kalau yang sudah akhir balik itu kan kadang kalau yang perempuan yang menstruasi pasti kan bawaannya pengen marah terus ya. Ya, seperti itu kalau perkembangan fisik remaja. Labil.
remaja itu labil. Dan yang ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aspek yang mempengaruhi perkembangan fisik pada anak usia SD atau MI. Yang kedua adalah intelektual. Perkembangan intelektual atau kognitif adalah proses yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan, serta kekuatan mental seperti berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan masalah atau persoalan dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Intelek adalah kekuatan mental yang menyebabkan manusia dapat berpikir aktivitas yang berkenaan dengan proses berpikir. Intelijensi adalah kemampuan yang diperoleh melalui keturunan dan tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Tetapi dalam batas-batas tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan intelijensi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Baik, di sini saya Ismawati, NIMT 2018-4114. Di sini saya akan meneruskan dari presentator yang pertama. Yang selanjutnya itu adalah sosial, aspek sosial. Nah, sosial di sini itu merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama itu perbangkangan. Perbangkangan di sini terjadi karena reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua. Jadi, semisal seorang siswa atau seorang anak disuruh belajar sama orang tuanya, kemudian siswa itu tidak ingin melakukan hal itu karena mereka itu lebih suka bermain untuk pada usia anak-anak. Kemudian yang kedua itu adalah agresi. Agresi ini bisa diapresiasikan atau contoh nyatanya itu siswa itu bisa mencubit, menggigit, atau menendang atau apa yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada berselisih. Berselisih di sini sudah sering terjadi ya pada siswa, antara siswa satu dengan yang lainnya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang keempat itu adalah menggoda. Menggoda di sini itu merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda ini merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal. Jadi contohnya, anak-anak itu memberi gelar tertentu kepada temannya atau saudaranya untuk membuat mereka marah. Misal ada temannya yang pendek, misal itu pas dipanggil pendek, itu contohnya. Kemudian yang kelima itu persaingan. Jadi persaingan di sini itu sudah sering terjadi di kelas dalam ruang lingkup anak-anak. Jadi persaingan di sini bisa dalam bentuk yang bagus. Contohnya di dalam kelas itu anak-anak bersaing untuk mendapatkan juara kelas. Itu saingan yang bagus, bersaing bagus. Kemudian yang keenam itu ada kerjasama. Kerjasama di sini contoh kecilnya itu guru di kelas, guru itu sering mengasih tugas secara bersamaan atau kelompok. Nah, dari situ mereka sudah membiasakan untuk berinteraksi sosial, jadi secara bersama-sama atau berkelompok. Kemudian yang ketujuh itu adalah tingkah laku berkuasa. Jadi tingkah laku berkuasa ini contohnya ada satu murid di dalam kelas itu jika semisal ketua kelas itu tidak mengerjakan tugas, kemudian yang lain itu mengerjakan tugas. Nah, si ketua kelas ini
meminta contekan atau meminta buku yang lain, kalau gak dikasih itu diancam apa gitu. Itu adalah contoh tingkah laku berkuasa. Kemudian yang ke-8, mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri ini adalah sikap egosentris siswa. Jadi kalau ada satu siswa atau satu anak yang mengerti tentang materi apa, tapi tidak dijelaskan kepada yang lain, itu namanya sikap egosentris dalam ruang lingkup sekolah. Kemudian yang ke-9 itu adalah simpati. Sikap simpati ini merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Nah, itu yang sosial. Kemudian ada yang emosional. Sikap aspek yang terakhir emosional, yaitu emosional ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu emosi primer dan juga emosi sekunder. Kalau emosi primer ini adalah sikap atau emosi yang sudah ada sejak lahir, seperti sedih, bahagia, atau marah, gembira, takut. Itu adalah sikap moral. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu emosi sekunder. Emosi sekunder ini berasal dari kesadaran dan evaluasi diri. Nah, contohnya itu malu, iri, dengki, terus ujub, kagum, kemudian rasa cinta. Itu adalah sikap emosi sekunder. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti kesusilaan tabiat atau kelakuan atau perilaku. Moral di sini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran untuk pembelajaran moral yaitu metode pembelajaran langsung, seperti drama, diskusi, dan bermain peran. Pembelajaran moral sebaiknya dilakukan oleh guru-guru yang berpengalaman yang telah mendapatkan pelatihan secara intensif. Dalam sebuah penelitian tentang kompetensi moral anak usia dini, pengembangan moral harus dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, mengenalkan atau mendiskusikan nilai-nilai moral kepada peserta melalui diskusi. Yang kedua, yaitu mengajak peserta didik untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Yang ketiga, yaitu mengajak peserta didik untuk mengungkapkan perasaan mereka setelah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan moral. Yang selanjutnya yaitu spiritual. Dalam masa anak-anak usia sekolah dasar atau MI merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan atau nilai spiritual. Pada fase ini, anak sudah mulai bergaul atau bersosialisasi dengan dunia luar atau masyarakat. Anak pada usia kanak-kanak belum mempunyai pemahaman dalam melaksanakan ajaran Islam. Untuk itu, di sini peran orang tua dalam memperkenalkan dan membiasakan anak dalam melakukan tindakan-tindakan agama sekalipun sifatnya hanya meniru. Pada masa anak-anak akhir, seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang. Berikut terdapat faktor-faktor keberagaman menurut Taules, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pengaruh-pengaruh sosial, berbagai pengalaman, kebutuhan, dan pemikiran. Sekian dari saya.
Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang sosial budaya. Setiap wilayah memiliki budaya yang berbeda-beda, dan budaya tersebut sangat mempengaruhi perkembangan dan pendidikan anak. Budaya merupakan perilaku, pola, kepercayaan, dan semua hasil lainnya dari suatu kelompok orang tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Produk tersebut merupakan hasil interaksi dari antara berbagai kelompok orang dan lingkungan mereka selama bertahun-tahun. Budaya turut mempengaruhi perkembangan penyesuaian sosial anak. Menurut Hurlock, penyesuaian sosial budaya diartikan sebagai keberhasilan untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. Kriteria penyesuaian sosial mencakup yang pertama yaitu ada penampilan nyata, yaitu kemampuan anak untuk menjalin hubungan dengan orang lain yang tampak dari tindakan anak. Yang kedua ada penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok yang berbeda-beda, sehingga terjadi proses pemahaman dan penerimaan kelompok, termasuk aturan-aturan yang berlaku dalam setiap kelompok. Yang ketiga yaitu sikap sosial, seperti partisipasi sosial serta peran-peran sosial dalam kelompok, misalnya berbagi, menghargai, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kepuasan pribadi yang terwujud dari sikap dan tindakan anak ketika menjadi anggota atau pemimpin suatu kelompok anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut beberapa pendapat tentang pengertian karakteristik ini, yaitu yang pertama, menurut Tazkiratun Musfirah, karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Yang kedua, menurut Hamzah, karakteristik siswa ialah aspek-aspek dan kualitas seorang siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Yang ketiga yaitu Ron Kutus berpendapat bahwa karakter adalah satu setingkah laku atau perilaku dari seseorang, sehingga dari perilakunya tersebut orang akan mengenalnya. Karakter akan menentukan kemampuan seseorang untuk mencapai cita-citanya dengan efektif, kemampuan untuk berlaku jujur dan berterus terang kepada orang lain, serta kemampuan untuk taat terhadap tata tertib dan aturan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Pravita Mandasari, NIM T2018-491. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi karakteristik anak usia sekolah dasar dalam pembelajaran. Nah, rata-rata usia anak di Indonesia itu kalau sekolah dimulai dengan umur 6 tahun dan selesainya itu 12 tahun. Terus pembagian perkembangan anak kan ada dua masa. Nah, masa awal atau masa tengah yang usianya 6 sampai 9 tahun, terus masa akhir yang usianya 10 sampai 12 tahun. Nah, anak-anak usia sekolah kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan anak-anak yang lebih muda. Terus karakteristik anak usia SD senang bermain, bergerak, bekerja kelompok, dan senang melakukan sesuatu secara langsung. Jadi kegiatan pembelajaran itu harus melibatkan anak secara langsung. Terus kan dalam makalah juga dijelaskan menurut Harvey Hurts, tugas perkembangan anak usia SD sudah disebutkan. Nah, tugas tersebut itu dapat mendorong guru SD.
Nah, jadi pendidikan di SD merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.